Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali pelajaran kitab Tijan Ad-Daruri, kitab yang menjelaskan tentang ilmu tauhid, masih dalam pembahasan ta'alluq marotib sifat qudrat. Dilihat di HP tulisannya untuk ta'alluq marotib sifat qudrat. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'alluq marotib sifat qudrat kemarin sudah dibahas, semuanya ada 8. Yang pertama, suluhi qadim, Allah berkuasa dari dulu, tidak ada permulaan. Jadi kuasanya Allah, kudrotnya Allah itu dari dulu. Nomor 2, qabdoh awal. Kuasa Allah, kudrot Allah merencanakan semua yang akan terjadi, ditulis, direncanakan di Lauhul Mahfuz. Itu namanya qabdoh awal. Jadi semua yang akan terjadi, semua takdir yang akan ditetapkan, semuanya udah dicatat di Lauhul Mahfuz. Apa yang akan terjadi sebelum kita diciptakan, ya. Sebelum makhluk satu pun ada yang diciptakan, Allah telah menetapkan dengan kudrotnya, dengan kekuasaannya, semua yang akan terjadi. Namanya qabdoh awal. Jadi udah selesai. Maka kemarin bahwa hidup kita itu hanya melaksanakan, menjalankan semua yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi udah nggak usah mikir ini mikir itu, karena semuanya udah ditetapkan. Kita mah cuma menjalankan alur cerita, skenario dari Allah. Semuanya udah beres, semuanya udah rapi. Yang jadi orang kaya, yang jadi miskin, yang sakit, yang sehat, yang punya anak, yang gak punya anak, semuanya. Bahkan kita matinya di mana, lagi ngapain, udah ada. Bahkan kita nanti ke sorga apa ke neraka, udah ada, semua udah ditetapkan. Kita mah tinggal menjalankan doang, ya. Kayak artis main film, udah tinggal menjalankan alur cerita dari sutradara. Tinggal kemarin tugas kita memerankan setiap peran yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya peran. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu gitu ya. Ahsanu amala. Tugas kita mah ya cuman memerankan dengan sebaik-baiknya peran. Ahsanu amala itu maksudnya, ya. Takdirnya udah disusun, takdirnya udah ditetapkan. Tugas kita mah ahsanu amala. Bagaimana kita bisa memerankan semua itu dengan sebaik-baiknya peran. Kalau lagi dikasih takdir sehat, perankan sehat dengan sebaik-baiknya. Kalau lagi sakit, perankan sakit dengan sebaik-baiknya. Lagi kaya, lagi miskin, lagi jadi pejabat, lagi jadi rakyat, semuanya perankan semua itu dengan sebaik-baiknya peran. Karena itu yang menjadi penilaian Tuhan.
Kemarin udah dibahas, takdir yang kita jalani kan cuma dua, al-mauta wal hayata, kehidupan dan kematian, takdir baik dan takdir buruk. Udah segitu doang tugas kita mah di dunia. Sehat sakit, untung rugi, susah senang, tawa nangis, udah segitu doang. Tinggal kita memerankan semua itu dengan sebaik-baiknya peran. Kemarin ya, kalau lagi dikasih nikmat, dikasih kebahagiaan, dikasih kemudahan, dikasih takdir baik, kemarin kita harus apa menyikapinya? Kalau lagi dikasih nikmat, sehat, banyak uang, maka kita kemarin memerankannya syukur. Kalau dikasih takdir buruk, sakit, sulit, musibah, ujian, maka kita harus, nah itu peran kita, itu ya. Itulah peran kita. Hidup mah cuman bersyukur sama bersabar. Udah segitu doang. Tugas hidup mah gak ada lagi ya. Dikasih nikmat syukur, dikasih musibah sabar. Udah segitu. Tinggal syukurnya harus sebaik-baik syukur, sabarnya harus sebaik-baik sabar. Itu doang udah. Perlombaan kita mah di situ doang ya. Bagaimana kita bersyukur dengan sebaik-baiknya syukur, bersabar dengan sebaik-baiknya sabar. Makanya kemarin sabar ada berapa tingkat? 3. Yang paling rendah, tidak pernah mengeluh ya. Yang paling rendah, paling jeleknya sabar, tidak pernah ngeluh. Dikasih ujian, dikasih kesulitan, dikasih masalah, dikasih himpitan, apa aja lah takdir buruk, orang sabar gak pernah ngeluh. Ini sabar paling jelek, paling bawah ya nilainya ya. Terus dilatih lagi, taikin sabar kita levelnya supaya lebih bagus. Nomor 2 apa? Ridho terhadap takdir. Naik nih mulai nih. Ini yang jadi penilaian Tuhan ya. Bagaimana ini orang sabarnya sabar tingkat rendah, tingkat atas gitu. Naik. Ridho terhadap takdir. Apa aja takdir yang terjadi kepada dirinya, ridho. Ridho aja udah dia mah. Karena kemarin apa? Tidak ada takdir yang buruk. Takdir mah cuma 3. Kalau enggak baik pasti lebih baik. Kalau enggak lebih baik pasti semakin baik. Wa ma khalaqta haza batila. Tidak ada yang Allah ciptakan sia-sia, enggak ada. Semuanya baik. Makanya orang sabar tingkat kedua selalu ridho terhadap takdir. Mau sehat mau sakit ridho. Mau kaya mau miskin ridho. Mau tawa mau nangis ridho, karena semuanya juga baik. Tinggal tadi ya, kalau kitanya kagak sabar, kita nggak bisa menggali hikmah dari setiap takdir. Nah itu aja ya masalahnya ya. Makanya kita harus ningkatin sabarnya supaya kita selalu bisa mengambil hikmah di setiap takdir gitu ya. Nah ini dengan ridho terhadap takdir, maka nanti kita akan menemui setiap hikmah-hikmah rahasia di balik setiap takdir yang Allah berikan. Kenapa macet di jalan, akhirnya jadi terlambat, gagal usaha saya, gagal obekan saya. Itu teh pahit, takdir teh pahit. Padahal mah gara-gara macet dia jadi selamat, tidak mati. Karena pesawat yang akan ditumpanginya ternyata meledak di angkasa. Itu teh ada hikmah dari macet, yang padahal macet tadi menurut dia takdir buruk kan begitu ya. Karena sudah menggagalkan bisnisnya yang miliaran.
Tapi setelah ketahuan mah hikmahnya, oh pantesan dikasih macet sama Allah, ternyata supaya aku selamat dari kecelakaan pesawat. Baru dia ngeh, baru sadar, oh berarti itu macet bukan takdir buruk, tetapi itu adalah takdir yang terbaik, gitu ya. Itu cara menyikapi takdir supaya kita ridho mulu terhadap takdir. Kenapa badan sakit? Pasti ada rahasianya. Kenapa ini usaha malah ketipu? Pasti ada rahasianya. Kenapa ini anak bader mulu? Semuanya pasti ada rahasia. Yang penting kita ridho, nerima. Terima semua takdir yang Allah berikan kepada kita. Naik lagi kita latih sabar kita yang paling tinggi. Apa yang paling tinggi? Yang ketiga, cinta terhadap ujian. Ya Allah, ini sabar paling tinggi. Resep diuji teh resep. Kenapa dia resep suka diuji? Karena dia tahu kalau saya lulus ujian berarti saya akan naik kelas. Berarti dengan diuji sama dengan saya sedang diproses oleh Allah, ditaikan derajat. Makanya dia senang diuji. Karena dia tahu di balik ujian ada kenaikan kelas. Siapa yang mau derajat kagak naik-naik? Siapa yang mau kelas kagak naik-naik? Gak ada yang mau. Semua kita pengennya naik terus kelas kita, naik terus makom kita, naik terus derajat kita. Sedangkan tidak ada naik kelas tanpa melalui proses ujian. Maka orang yang sabar paling tinggi ketika diuji teh enggak dilihat ujiannya, tapi yang ia lihat adalah ada apa di balik ujian. Makanya ditungguin hadiahnya. Saya lagi diproses untuk dinaikkan derajat. Makanya semangat, senang, suka menghadapi ujian itu. Urudul pakoti ayadul muridin. Datangnya kesulitan, datangnya musibah, datangnya masalah itu bagaikan hari lebaran bagi orang-orang yang sudah paham tentang inti hakikat dari ujian. Sampai kayak lebaran diuji tuh ya. Bahagia, senang. Ini latihan kita ya. Ini teorinya udah kita ulang-ulang, tinggal kita latih pelan-pelan. Sabar kita masih di tingkat yang mana? Latih sama kita biar terus semakin meningkat. Karena ini yang akan dinilai oleh Allah, ayyukum ahsanu amala. Peran siapa yang terbaik ketika menghadapi musibah dan ujian, itu yang akan diapresiasi oleh Tuhan. Kemudian kemarin ketika kita mendapat nikmat, maka hadapi dengan syukur. Syukur kemarin ada berapa? 1, syukur lisan. Yang pertama syukur lisan. Kedua syukur badan. Yang ketiga syukur jinan, hati, jinan ya. Nah ini nih ya, ini tugas kita nih. Bagaimana kita bisa meningkatkan syukur, gitu ya. Karena yang dinilainya adalah syukurnya. Kalau tadi mah sabarnya, kalau sekarang mah syukurnya. Syukur lisan, syukur abdan, syukur jinan. Abdan, badan. Syukur lisan, pakai mulut, pakai ucapan. Setiap dikasih nikmat kita ngucapin alhamdulillah. Itu namanya syukur lisan. Dikasih sehat, alhamdulillah. Dikasih uang, rezeki, alhamdulillah. Mata masih ngelihat, semua kita selalu syukuri dengan lisan, dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan ingat ya, hati-hati nih, yang paling utama kita syukuri oleh lisan. Paling pertama ya, oleh lisan adalah nikmat yang terbesar. Jangan sampai lupa ya. Nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita, itu yang harus paling kita syukuri ya. Ada berapa kemarin nikmat yang paling besar? 4. 1 nikmat
Yang paling tinggi nilainya, yang paling berharga. Nikmat apa yang pertama? Iman. Awas nih jangan salah nih ya. Karena kalau ini kagak tahu nanti kita bersyukurnya jadi nggak mantap ya. Kayak begini nih. Ibu-ibu kalau ntar abis beres ngaji sama Mayaji dikasih satu orang 100.000, mau terima kasih nggak? 100.000 ya, satu orang 100.000. Ntar pulang ngaji sama Mayaji dikasih, mau terima kasih nggak ke Mayaji? Terima kasihnya biasa apa terima kasih yang luar biasa? Biasa, kan cuma 100.000. Biasa aja kan? Nuhun Mang Yajid, gitu doang kan ya? Makasih ya Mang, gitu doang kan? Biasa aja, karena cuma 100.000. Jadi syukurnya terima kasihnya biasa 100.000. Tapi kalau nanti habis ngaji satu orang sama Mayaji dikasih 1 juta, satu orang 1 juta, terima kasihnya mau bagaimana? Terima kasihnya sama nggak sama yang 100.000? Nuhun Mayaji nuhun, gitu ya. Beda kan? Kalau 100.000 mah nuhunnya Mang, gitu doang kan? Biasa aja hambar 100.000. Tapi kalau 1 juta mah nuhun panjang. Nuhun Mang Yajid diulang-ulang. Nuhun Mang Yajidnya nuhun. Diberes 1 juta kan gitu ya. Kita kepada Allah karena kita nggak tahu nikmat yang terbesar dan nikmat yang kecil, akhirnya kita bersyukurnya salah. Kalau kita kagak tahu ya, makanya harus tahu mana nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, supaya nanti ketika kita mensyukurinya jangan sampai salah. Ulah biasa-biasa wae, karena iya nikmat anu dibere nikmat gede, lain nikmat leutik. Kan ada ya orang saking bahagianya menangis, ada ya. Saking senangnya sampai menangis, berarti kan itu senangnya senang luar biasa sampai meneteskan air mata. Kita punya utang 10 juta. Mang Yajid punya utang sama TUP 10 juta. Pas Mang Yajid lagi ngadu, "Teh, maaf ya, saya belum bisa bayar." Kata TUP, "Udah Mang, gak usah dipikirin, udah ete ikhlasin." Wah, itu Mang Yajid bisa meneteskan air mata. "Makasih Teh, ya Allah, saya lagi bingung mikirin bayar." Ternyata Ma Eteh malah diridoin, diikhlasin. Bisa meneteskan air mata kan ya? Karena nikmatnya luar biasa. Tapi pernahkah kita meneteskan air mata berterima kasih, bersyukur kepada nikmat yang besar yang Allah berikan selama ini? Kan gak pernah. Konyol. Bahkan alhamdulillahnya juga kita hambar. Karena tadi ya, kadang kita nggak paham mana nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Sedangkan kalau orang yang pandai bersyukur, nikmatnya kan ditambah. Berarti kalau tidak pandai bersyukur, nikmatnya diganti menjadi azab. Nauzubillah ya. Kenapa nikmat kita nggak nambah-nambah? Karena kita belum pandai bersyukur. Masalahnya itu. Maka ini penting ya, kita harus tahu. Jadi nikmat yang paling besar adalah iman. Nggak ada bandingan ya. Yang kedua apa setelah iman? Iman Islam sama ya. Setelah iman Islam apa yang kedua? Nikmat yang paling besar? Sehat. Kelewat gak? Enggak, maksudnya setelah nikmat iman Islam, nikmat sehat. Nikmat sehat apa ada yang kelewat? Ada nggak yang lebih mulia, lebih bernilai dibanding sehat, ada nggak? Hidup. Awas jangan salah ya. Jadi yang nomor kedua itu nikmat hidup. Ya. Nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita nikmat hidup. Kenapa? Karena hari ini yang diteriakkan, yang dipinta oleh orang-orang yang udah meninggal dunia di kuburan adalah dia pengen dihidupkan kembali. Di Quran kan begitu ya. Teriakan orang-orang ahli kubur yang berada di alam barzah hari ini adalah pengen dihidupkan kembali ke dunia. Mintanya banyak enggak? Enggak. 10 tahun? Enggak. Setahun? Enggak. Mintanya sebentar doang. Ya Allah, hidupkan lagi saya ke dunia sebentar saja.
Artinya apa? Nikmat hidup ini nikmat yang sangat luar biasa, yang harus kita syukuri. Nikmat nomor 2 setelah nikmat iman. Jangan salah ya. Jadi pertama nikmat iman, kedua nikmat hidup, ketiga sehat dulu. Sehat dulu ya. Yang ketiga nikmat sehat. Ya Allah. Ibu-ibu sekarang sehat apa enggak? Ini sekarang lagi sehat nggak? Pala sakit nggak pala? Hah? Perut sakit nggak perut? Nah. Mata sehat nggak mata? Telinga sehat nggak telinga? Otak sehat nggak otak? Masih berpikir kan otak ya? Jantung masih bisa ngompa darah kita nggak? Paru-paru masih bisa napas? Yang sakit mah ada, tapi kalau kita boleh jujur, banyakan sakitnya apa sehatnya? Nah, iya begitu ya. Jangan cuma gara-gara sakit sedikit kita melupakan kesehatan yang lebih banyak ya. Sakit mah ada lah, ada aja sakit mah ya, ada aja yang kerasa. Tapi dibanding sehat kan banyakan sehatnya yang Allah kasih. Nah ini yang bernilai, yang tidak ada nilainya bandingannya sehat. Syukuri. Alhamdulillah mata saya masih ngeliat, kaki saya masih bisa digerakkan ke majlis taklim, tangan saya masih bisa dipakai nulis pelajaran, kuping saya masih bisa ngedengar omongan guru. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Karena ini nikmat yang ketiga yang paling besar. Yang keempat apa? Kebebasan. Iman, hidup, sehat, bebas. Ini nikmat yang paling besar. Duit, jabatan, anak, istri, keluarga receh. Itu nikmat receh. Ya. Itu semua nikmat kecil dibanding yang 4. Ini jangan terbalik. Padahal mah sehat, padahal mah dikasih iman, padahal mah bebas, cuman gara-gara nggak punya duit ngeluh aja ke Allah. Awas. Terbalik ini orang. Emang ibu mau dikasih duit 1 miliar, tari badannya setiap hari sakit, nauzubillah ya. Emang mau dikasih duit banyak tapi jadi orang kafir, nauzubillah. Ya, awas ya. Cuman gara-gara nggak punya duit ngeluh mulu. Cuman gara-gara anak bader ngeluh mulu. Cuman gara-gara laki mancing mulu, ngeluh mulu misalnya. Itu kan nikmat receh semua. Sepanjang masih ada iman, sepanjang masih hidup, sepanjang masih sehat, sepanjang masih kita dikasih kebebasan, alhamdulillahnya harus meneteskan air mata. Nuhun Gusti, nuhun. Keun teu boga duit ge, keun anak ngelawan mulu ge, biarin, nggak apa-apa. Suami galak mulu ge, nggak apa-apa. Yang penting 4 nikmat besar tadi tetap Engkau berikan kepada saya ya Allah. Jadi kita bersyukur ya. Kalau kita tahu nikmat yang terbesar ya. Punya mobil Mercy G, kalau pantatnya ambeien buat apa ya? Gak enak naik Mercy G kalau pantatnya ambeien makan. Punya harta banyak G, kalau punya darah tinggi gak bisa makan daging kambing buat apa ya? TV mah banyak tapi matanya buta, nauzubillah ya. Maka kesehatan nikmat yang gak ada bandingannya diantaranya ya. Syukur, kita tingkatkan syukur. Kemarin jangan lupa ya, cara bersyukur minimal mau tidur sama bangun tidur. Awas jangan lupa, dawamin. Sebelum tidur teh alhamdulillah ya Allah, hari ini saya masih dikasih iman, sehat, bebas, hidup. Itu mau tidur ya. Terus jangan lupa juga ya, mengatakan kata-kata yang positif mau tidur ya. Jangan lupa.
Yakin besok urusan saya selesai, hutang saya lunas, anak-anak saya pada sehat. Saya yakin. Biasain sebelum tidur ucapkan hal-hal yang positif, karena ucapan adalah doa. Bangun tidur sama, tarik napas, kemudian alhamdulillah. Kemudian ucapkan yang positif tadi. Yakin hari ini urusan saya dimudahkan, hari ini masalah saya diselesaikan. Yakin, ucapkan itu ya. Itu ya salah satu waktu kita bersyukur, menjelang tidur dan bangun tidur. Supaya apa? Supaya nikmatnya ditambah terus, la aji dan nakum. Kalau kita pandai bersyukur, alhamdulillahnya dijiwai ya. Jangan alhamdulillah hambar. Nuhun Mang Yajid. Nggak enak nuhun gitu mahnya. Nuhun Mang Yajid, nuhun. Nah gitu ya. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Kalau bisa sampai meneteskan air mata. Saking bahagianya kita dikasih nikmat yang besar oleh Allah ya. Supaya ditambah terus nikmatnya. Itu ya. Jadi tugas kita mah di situ doang, memerankan setiap takdir dengan sebaik-baiknya peran. Peran yang mana? Peran dalam bersyukur ketika nikmat, peran bersabar ketika dapat musibah. Syukurnya syukur tingkat tinggi, sabarnya sabar tingkat tinggi. Ya. Terus nomor 3. Nomor 1 suluhi kodim, nomor 2 kopdo awal, nomor 3 tanjiji hadis awal. Apa itu tanjiji hadis awal? Proses pengadaan dari catatan lauh mahfuz menjadi ada. Seperti apa Allah kudrotnya, kuasanya memproses, mewujudkan, merealisasikan rencana di lauh mahfuz menjadi nyata. Prosesnya itu cukup kun fayakun. Allah mah cukup bilang kun, maka jadi fayakun. Mudah, cepat. Kalau Allah sudah berkehendak, nggak kayak proses kita. Rencananya lama, prosesnya kita mah lama mewujudkan sesuatu. Allah mah enggak. Yakin itu ya. Supaya kita nggak putus asa. Gering teh lila-lila ting, teu cager-cager, lain lila, emang Allahnya aja belum berkehendak. Yakini kalau Allah sudah berkehendak, detik itu pula penyakit kita sembuh. Budak teh bader-bader ting, ieu teh nya geus dinasehatan, geus dipesantrenkeun, geus dicarekan, geus dihukum, tapi budak teu daek we soleh, lain lila, lain teu daek-daek, emang Allah belum berkehendak. Kalau Allah sudah berkehendak, detik itu juga anak kita jadi soleh. Karena buat Allah prosesnya tidak sulit, tidak lama. Allah cukup bilang kun, semuanya akan terjadi. Supaya kita nggak putus asa ya, supaya selalu optimis. Gak ada yang sulit bagi Allah ya. Hirup teh miskin wae, iraha atuh kaya na, lain miskin wae. Emang Allah nak belum berkehendak kita menjadi orang kaya. Nah, tinggal kita memperbaiki diri. Sering ya disampaikan ya, sebetulnya hidup itu jangan banyak ngedoa, nggak usah banyak minta. Yang harus lebih kita upayakan mah mendingan buat diri kita layak untuk diberi Tuhan. Jadi hidup mah ulah sibuk loba ngadoa, jangan minta mulu minta, nggak usah. Lebih baik sibukkan diri membuat diri menjadi layak diberi oleh Tuhan. Kita banyak minta juga, kalau kita belum layak dikasih mah nggak bakal dikasih sama Allah. Tapi walaupun kita nggak pernah minta, kalau kita emang udah layak dikasih, pasti dikasih. Eta mah jang anu tarang ngaji, anu teu ngarti ilmu eta mah nya. Biarkan orang yang nggak pernah ngaji mah ilmunya baru sampai situ, nggak apa-apa. Inilah hebatnya jelma nu sok ngaji mah, jadi naik pengetahuanna, jadi naik pengamalanana gitu nya. Emang buat yang kagak ngaji mah kudu loba ngadoa hirup mah bener ulah disalahkeun. Jang jalma anu teu pernah hadir di majelis taklim, nggak tahu ilmu, ilmunya nggak pernah di-upgrade. Kita mah yang udah ngaji mulu, yang udah tahu ilmu, udah bukan kelas kita itu mah. Udah bukan kelas kita, ngedoa mah udah bukan kelas kita. Kelas kita mah hari ini bagaimana menciptakan diri, memposisikan diri agar diri layak diberi oleh Tuhan. Udah kita mah itu kelasnya ya. Ngedoa mah ya secukupnya aja lah ngedoa mah ya. Gak usah panjang-panjang, gak usah banyak-banyak ngedoa mah ya.
Hah? Iya, ngadoa mah tetap ngadoa, tapi ulah nepika sibuk loba ngadoa, poho ngabeberes diri supaya diri layak diberi ku Allah. Nah, ulang kayak gitu nya. Tapi ulah berarti ente ngadoa, tetap ngadoa mah gitu. Ngan ulah eleh ku menyibukkan diri agar kita layak diberi Tuhan, ulah eleh gitu. Mendingan ge menyibukkan diri agar kita layak diberi oleh Allah gitu. Ngadoa mah standar-standar aja ngadoa mah ya. Ya. Lamun hayang boga mobil berarti kita harus menyiapkan apa? Oh, duit mah jelas, jangan duit maksudnya ya. Kalau duit mah jelas lah, itu udah nggak usah diomongin. Supaya kita dikasih mobil oleh Allah, berarti apa yang harus kita siapkan? Kan Allah itu memberi sesuai kesiapan kita ya. Pertama kudu bisa nyupir, iya kan? Paling enggak begitu dulu ya. Kalau kita pengen punya dikasih mobil sama Allah, paling enggak kita harus bisa nyupir, kursus belajar nyupir. Ya, paling enggak begitu ya. Insya Allah kalau anak orang geus bisa nyupir mah, engke ge lila-lila bakal diberi mobil ku pangeran, gitu kan? Tapi ada juga yang ngomong, ayah mengajit orang yang kagak bisa nyupir tapi mobilnya banyak. Ada, itu juga ada. Tapi kita mah jalur syariat aja ya, kita jalur syariat. Kita yang prosedural ya, prosedural. Orang kalau pengen dikasih mobil ya minimal bisa nyupir dulu dong, gitu ya. Ibu-ibu pengen punya anak ustad, pengen punya anak kiai, apa yang harus disiapkan? Minimal pesantrenin, setelah dipesantrenin bikinin sarana, bikinin musola, bikin majlis taklim di rumah teh begitu ya. Walaupun anak masih di pesantren, itu teh dalam rangka menyiapkan kita layak dikasih anak menjadi kiai. Iya mah yang boga anak kiai, anaknya di pesantren kan. Atau anaknya di pesantrenin tapi nggak dibikinin sarana di rumahnya, rekumaha gitu ya. Kurang maksimal. Pesantrenin anak, ketika anak pesantren kita di rumah patungan sama orang tua, sama bapak, sama suami. Ayo kita bikin madrasah biar nanti anak kita kalau pulang udah ada tempat. Nah itu cara supaya kita dikasih anak seorang kiai gitu ya. Salah satunya begitu ya. Jadi jangan banyak minta, mendingan kita sibuk melayakkan diri agar kita layak diberi oleh Tuhan. Gitunya. Anu bagusna gitunya. Jadi kembali proses dari pengadaan Lauh Mahfuz qabdo awal bagi Allah tidak ada yang sulit, karena bagi Allah cukup bilang kun payakun. Dan jangan lupa setiap baca Yasin, kalau baca ayat itu iza aradallahu syai'an, pas kun berhenti dulu. Minta hajat-hajat kita. Apa aja minta, udah beres baru lanjutin. Fa subhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa jangan siapa yang bilang ulang doa. Awas ya Edo, ulah dipelintir ya omongan Mang Yajid. Awas. Awas ya omongan Mang Yajid ya ulah dipelintir ya. Tidak ada yang melarang ngedoa. Karena ngedoa perintah Tuhan, tapi pelajaran kita udah naik gitunya. Ulah nepika urang ayeuna fokus ngadoa wae, poho ngabeberes awak, ngabeberes hate, ngabeberes diri supaya kita layak diberi oleh Tuhan gitu. Ya, salah satunya itu ya. Apa yang kita pinta kemudian layakkan diri kita untuk diberi apa yang kita pinta. Atau nggak usah ngedoa, kita layakkan saja udah. Nanti juga tanpa dipinta Allah pasti kasih kalau udah layak mah kan gitu ya. Ya, beres, dah. Doa selamat, minta ampunan dosa, dah. Udah kudu loba-loba ngadoana. Nah, salah satu bentuk kita waktu ngedoa, ini kumaha aja dikasih tahu maksudnya ya. Lamun rek ngadoa ketika kita baca kun, itu ya, surat Yasin, itu ngadoa gitunya. Sok ngadoa, karena itu bagus. Ya, tapi tadi ulah ngadoa pas kun payakun doang, tapi orang tidak ngabeberes diri maksudnya gitu ya.
Jadi doana dihebatkan, waktunya juga dibaguskan, kemudian melayakkan diri juga dimaksimalkan. Nah itu kan jadi luar biasa gitu ya. Nomor 4 naon? Qobdosani. Qobdosani itu adalah kekuasaan Allah ketika kita berada di alam dunia. Qobdosani itu ya, kekuasaan Allah yang digunakan untuk menggenggam keberadaan setelah diproses, yaitu kehidupan kita manusia di alam dunia. Ini sekarang ya, ini sekarang qobdosani. Jadi artinya kehidupan kita sekarang di dunia tidak lepas dari kudrat Allah gitu ya. Itu qobdosani ya, keberadaan kita di alam dunia. Kemarin alam dunia itu tempat apa kemarin? Ayeuna orang di dunia, ieu teh dunia teh tempat naon? Itu ayatnya, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Liyabluwakum. Jadi dunia itu tempat ujian. Awas kula poho ya. Engke lamun urang teu nyaho, kalau kita nggak tahu di dunia ini tempat apa, nanti kan kita jadi salah kaprah. Tapi kalau kita tahu mah, oh dunia itu tempat ujian. Nah, kalau tahu mah kan kita jadi siap-siap. Tapi kalau kita nggak tahu dunia tempat apa? Tempat apa ya? Tempat makan, tempat tidur, tempat kawin. Ah jadi ngaco jadi nakannya. Awas, itu ayatnya. Liyabluwakum. Dunia adalah tempat ujian, darul balwa, tempat ujian. Makanya kemarin hati-hati ketika ngedoa. Jangan ngedoa di dunia pengen senang. Awas. Iya nya, jangan ngaji ya. Lamun anu tara ngaji mengadoa hayang senang ulah diomelan, kajeun. Anu tara ngaji manu teu ngaji mah teu nyaho elmuna, ngadoa pengen senang biarin aja. Bagus ku ngadoana ge geus bagus. Urang mah anu geus ngaji kudu di-upgrade, di-update kita mah ya. Urang mah geus nyaho, dunia itu tempat ujian, maka jangan salah doa. Jangan ngedoa pengen senang di dunia, bukan tempatnya. Gak nyambung. Tapi apa kemarin? Di dunia mah kita harus apa? Karena kita kan diuji di dunia ya. Dalam menghadapi ujian maka doanya minta apa? Oh iya nggak salah dewa ya orang jadi nakannya. Lamun teh nyaho mah nya. Minta naon di dunia teh kuduna lain minta senang tapi kudu minta tenang. Awas. Ini gara-gara nggak tahu tempat, kita nggak tahu dunia ini tempat apa, jadi ngadoa lagi salah, kan gitunya, kan gitu ya. Tapi kalau kita udah tahu mah, nanti ngedoanya jadi nggak salah. Dunia adalah tempat ujian. Dalam menghadapi ujian bukan minta senang. Masa mau ulangan minta senang? Bukan, tapi minta dikasih ketenangan. Dengan tenang, insya Allah kita bisa menghadapi ujian. Kalau kita bisa menghadapi ujian, kita bakal jadi orang senang. Itu baru ketemu senang. Jangan ujung-ujung minta senang. Minta tenang dulu. Dengan tenang mudah-mudahan bisa menghadapi ujian. Kalau bisa menghadapi ujian berarti kita lulus. Kalau lulus baru kita jadi orang senang. Ya. Jangan lupa. Bentuk ujiannya berapa? Allazi khalaqal mauta wal hayata. Itu bentuk ujiannya. Kematian dan Nah itu. Cuman 2. Bentuk ujiannya cuma 2 doang ya. Di dunia teh ujiannya cuma 2. Kalau enggak mati, hidup. Lamun teu sehat, gering. Lamun teu kaya, miskin. Udah itu doang, enggak ada lagi. Dan itu diputarkan dalam kehidupan kita. Watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah putarkan 2 takdir tadi dalam kehidupan manusia. Hidup mah enggak lepas dari itu. Lamun teu ceurik seuri, mun teu seuri ceurik, mun teu sehat gering, mun teu gering sehat, mun teu miskin kaya, mun teu kaya miskin. Udah gitu aja hidup mah. Nah, tinggal tadi jangan salah menjawab ujian. Dikasih nikmat jawab dengan syukur, dikasih musibat jawab dengan sabar. Maka hidup kita teh enggak lepas dari syukur dan sabar. Nah, itu orang yang lulus ujian mah itu, yang bisa ngejawab nikmat dengan syukur, bisa ngejawab musibat dengan sabar gitu. Hidup orang mah gitu aja udah. Sabar syukur, sabar syukur. Doana ge sarua kan ya. Robbi aujini an askuro nikmatakallati an amta alayya. Doa supaya kita bersyukur atas nikmat.
Yang kedua, Robbana aprik alaina sobro, supaya kita sabar ketika dikasih musibah. Itu doa kita. Udah, segitu aja hidupnya. Supaya bisa syukur terhadap nikmat, bisa sabar terhadap musibah. Udah begitu aja. Ya, itu yang kita hadapi sekarang di alam dunia. Gitu doang udah ya. Dari mulai bangun tidur sampai tidur, syukur sabar, gering sehat, cerik, seri, boga duit, bokeh, udah gitu aja ya. Suami galak, baik, anak ngelawan, nurut. Udah gitu aja hidup kita mudah. Nggak ada lagi yang lain. Tinggal kita cakap-cakap, tinggal kita refleks menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan takdir yang Allah berikan ke kita, gitu ya. Tapi kalau dengan tenang, insya Allah ya, dengan tenang mah nggak bakal salah ngisi ujian kita ya. Mau dicaci maki, mau dipitnah, mau dijelek-jelekin, kalau hatinya tenang mah sabar, kan gitu ya. Itulah hebatnya tenang. Mau lagi naik di karirnya di puncak, mau lagi dielu-elu, mau lagi viral, mau lagi rame, lagi jamaah banyak, duit banyak, setiap malam panggilan, jamaah ngebludak di mana-mana, nikmat luar biasa. Kalau tenang mah nggak lupa diri. Kalau tenang mah kan ya nggak sombong. Kalau tenang mah kan begitu, nggak abong-abong. Itu orang tenang. Dikasih musibah nggak terpuruk, dikasih nikmat nggak lupa daratan. Itu kalau orang hatinya, jiwanya sudah tenang. Maka penting kita minta ketenangan supaya bisa menghadapi ujian. Caranya tenang gimana kemarin? Kemarin ke sebulan maksudnya. Lain kamari poe Senin lainnya. Tulisannya geus acak-acakan ya tehnya. Geus dirobah deui, geus dihapus deui. Sekajian teh lah acak-acakan ge. Kode ajen, kode ge lah. Nu penting mengaji orang dibulak-balik. Tenang penting banget dalam kehidupan. Kumaha kamari teh supaya kita bisa tenang teh gimana kemarin caranya? Dengan berzikir. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Nah, zikir kemarin ada berapa? 1 lisan, 2 abdan, 3 jinan. Nah itu kan udah mulai pada nempel sekarang, udah tulisannya udah mulai kebaca kan. Nah gitu ya, banyakin zikir lisan, zikir abdan, zikir jinan. Zikir paling tinggi apa? Jinan paling tinggi ya. Hati, mulutnya ngobrol, badannya masak, hatinya Allah, Allah, Allah. Nah itu zikir paling tinggi itu ya. Kelihatannya mah lagi ngobrol, kelihatannya lagi masak, kelihatannya lagi nyuci, tapi hatinya nggak pernah putus dari ingat kepada Allah, Allah, Allah. Nah itu zikir tertinggi gitu ya. Dengan zikir itulah kita akan dikasih ketenangan ya. Bahkan orang yang tenang ketika meninggal disambut arwahnya sama Allah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadhuli fi ibadi wadhuli jannati. Nah itu ya, orang yang tenang mah ya, meninggalnya juga disambut langsung oleh Allah. Jiwa-jiwa yang tenang ya, jiwa-jiwa yang tenang. Zikir. Dari zikir lisan banyak kemarin ya. Baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, baca Quran, itu zikir lisan tuh ya. Nah dari zikir lisan yang banyak itu yang paling utama baca apa? La ilaha illallah. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha. Nah jadi zikir yang paling utama mah itu ya, banyakin baca la ilaha illallah ya. La ilaha illallah, banyakin gitu ya. Sampai-sampai orang ketika sakarat harus ditalkininnya juga baca la ilaha illallah ya. Jangan baca subhanallah, jangan istighfar, jangan, tapi la ilaha illallah, karena itu yang paling utama. Itu yang akan menjadi tiket kita masuk surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah itu disebutnya kalimat apa? Tauhid. Terus apa lagi?
Disebutnya banyak ya, kalimat tauhid. Terus la ilaha illallah, kalimat tauhid. Kalimat apa lagi? Hah? Kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah kan kita baca. La ilaha, kalimat thayyibah. Terus kalimat apa lagi? Kalimat tauhid, kalimat thayyibah. Satu lagi tahlil. La illallah, tahlilan. Ya kan? Jadi la ilaha illallah itu bisa disebut kalimat tauhid, kalimat thayyibah, kalimat tahlil, ya. Kalimat thayyibah kita baca sebelum ngaji. La ilaha itu kan la ilaha illallah, kalimat thayyibah. Perumpamaan kalimat thayyibah itu seperti apa? Allah mengumpamakan kalimat thayyibah itu bagaikan apa? Seperti pohon. Seperti pohon yang baik. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan kasajaratin thayyibatin. Kalimat thayyibah itu perumpamaannya seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu punya berapa kriteria? Akarnya kokoh. Kedua, cabangnya menjulang tinggi, rimbun, banyak cabangnya. Ketiga, memberi buah. Tiga ya, akarnya kokoh, kemudian cabangnya rimbun, kemudian selalu memberikan buah. Itu namanya pohon yang bagus ya. Pohon yang bagus itu begitu ya. Akarnya kokoh, kemudian cabangnya juga banyak, kemudian buahnya juga buahan terus gitu. Nah, kalau diaplikasikan kepada pengamal kalimat thayyibah berarti gimana? Orang yang ngamalin kalimat thayyibah nanti dia akan mendapatkan tiga tadi kan ya. Akarnya kokoh, cabangnya rimbun, buahnya setiap saat. Berarti kalau ke manusianya jadi gimana? Akar itu bagaikan apa? Oh, tuh, dengerin tuh. Tuh, tadi bunyi apa itu? Barusan bunyi apa itu? Barusan? Bunyi apa? Berarti udahan ngajinya kalau udah ada bel. Robin, Pak.